Ya, jadi kami memiliki kekhususan yaitu visi dan misi kami adalah di situ untuk menjadikan Fakultas Kedokteran sebagai pusat agromedis di Hmm. Asia Tenggara. Kenapa mengambil agromedis sebagai fokus kami? Yang pertama adalah kami menyesuaikan dengan visi dan misi universitas, di mana Universitas Jember ini memiliki visi dan misi yang terkait dengan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam wilayah kawasan agroindustrial. Sehingga menurut kami ini sangat tepat sekali kami mengangkat agromedis. Walaupun kita tahu agromedis ini sebenarnya cakupannya cukup luas, tetapi Hmm. kami sudah membagi cakupan-cakupan itu, baik dalam bidang perkebunan, pertanian, perikanan, atau kelautan. Nah, untuk FK agar supaya kami lebih mudah dan lebih fokus dalam pengembangannya, jadi kita fokus untuk area lahan pertanian dan perkebunan. Akan segera terbit Majalah Kampus Indonesia edisi pertama, November 2024. Berisi beberapa profil kampus yang telah mencapai akreditasi unggul. Pendapat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang baru. Juga profil 44 fakultas kedokteran dengan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan majalah, dapat menghubungi salah satu kontak yang tertera dalam video. Untuk bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan 44 fakultas kedokteran di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, kami muat di kampus Indonesia juga akan kami bukukan secara khusus. Saat ini saya sudah bersama dengan eh, Dr. Ulfa Elfiah, MKes, spesialis bedah, kemudian subspesialis konsultan juga. Beliau adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Apa kabar, Dok? Baik, Pak. G. Ya, baik. Terima kasih. Eh, Mungkin bisa diawali dengan dokter bercerita tentang perjalanan karirnya sampai sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran di Universitas Jember. Silakan, Dok. G. Baik. Terima kasih untuk kesempatannya, G. Pak Pak Bambang, G. Nggih, Panggilannya. nggih. Ya, G. Luar biasa ini. Saya bisa dikasih kesempatan untuk berkolaborasi, ngobrol. Mungkin ini ya, saya rasa tidak terlalu serius mungkin ya, supaya ya. eh, Santai aja. enak gitu. Nggih. Santai aja gitu. Kalau kalau Nggih. serius malah enggak keluar semua nanti yang ditanyakan. Oke. Iya. Ya, terima kasih. Perjalanan karir saya, insya Allah mungkin saya awali dari saya bergabung sebagai seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Jember di tahun 2000. Jadi di tahun 2000 eh, begitu ada informasi pembukaan FK di Jember, saya mencari informasi dan tahun 2001 kemudian
saya begitu resmi lulus dari Fakultas Kedokteran, saya memasukkan lamaran ke Fakultas Kedokteran dan alhamdulillah rezekinya saya diterima menjadi sebagai dosen dan pada bulan 12 Desember 2001 alhamdulillah juga saya langsung diangkat menjadi CPNS begitu. Ya. Nah, kemudian di tahun 2003 saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi di bidang kedokteran dasar S2. Saya mengajar di bidang anatomi, yang mana pada saat itu baru ada 2 tenaga dosen yang bergabung di lab tersebut. Dan memang program dari Fakultas Kedokteran sejak berdiri tahun 2000, 5 tahun ke depan dari pendiriannya memang memfokuskan untuk pengembangan stafnya di bidang kedokteran dasar. Jadi mengambil S2 ataupun S3. Nah, kemudian pada tahun 2008 karena staf pengajar di bidang biomedik sudah dianggap mencukupi, jadi Fakultas Kedokteran Universitas Jember mencoba untuk pengembangan staf di bidang spesialisasi. Nah, saya mendapatkan kesempatan saat itu untuk mendaftar sebagai dokter spesialis bedah plastik dan alhamdulillah tahun 2013 saya menyelesaikan pendidikan dokter bedah plastik ini. Dan sejak tahun 2014 saya aktif di unit kesehatan Universitas Jember yang kita singkat dengan UMC, Unit Medical Hmm. Center. Saya sebagai kepala kliniknya 2 periode sampai dengan 2019. 2019. 2019, Ya. kemudian saya diperpanjang sampai dengan 2023 dan ternyata di bulan Februari saya kemudian ditunjuk oleh Pak Rektor menjadi dekan dari Fakultas Kedokteran. Nah, selama menjabat sebagai Kepala Klinik Kesehatan Universitas Jember atau MC, saya juga mendapatkan amanat tambahan di lingkup Fakultas Kedokteran sebagai kepala bagian dan juga sebelumnya juga menjabat sebagai kalap dari lab anatomi. Jadi insya Allah untuk beberapa jabatan struktural di lingkungan Fakultas Kedokteran pernah mendapatkan pengalaman mulai dari tingkat kalap sampai dengan tingkat kabak. Dan sampai saat ini saya dipercaya sebagai dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Jadi perjalanan karir saya sudah hampir 23 tahun saya Ya. mengabdi di Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Jadi mungkin itu Ya. terkait Ya. dengan karir saya, Pak. Baik. Segera terbit. Majalah Politik Indonesia edisi ketiga bulan November 2024. Membahas harapan dan tantangan Kabinet Merah Putih yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo dalam menghadapi permasalahan selama 5 tahun ke depan. Serta membahas beberapa kinerja dari DPR RI yang terpilih untuk periode ini. Informasi dan pemesanan majalah bisa menghubungi langsung nomor atau email yang terdapat dalam video. Baik dok, mundur sedikit ya. Dokter lulusan apa? Fakultas Kedokteran di mana? Dan ketika S2 dan spesialis di Fakultas Kedokteran mana? Ya, saya S1-nya lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Saya masuk Oh, Universitas Gajah Mada tahun 1994 dan menyelesaikan pendidikan dokter, lulus mendapatkan ijazah resmi Februari 2001. Untuk S2-nya saya di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di bidang hmm. studi kedokteran dasar anatomi.
Begitu juga dengan spesialisasinya saya menempuh di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Kemudian di tahun 2015 sampai dengan 2017 saya menempuh pendidikan subspesialis berbasis hospital base yang diadakan oleh Kolegium di Universitas Udayana, Rumah Sakit Sanglah Hmm. di Blitar, Bali. Nah, kemudian tahun 2019 saya melanjutkan Ya. pendidikan doktor saya di Hmm. Universitas Airlangga dan baru selesai Hmm. bulan Juli 2024 ini. Ya. Luar biasa. Kemudian yang juga menarik, ternyata dokter menjadi dekan, tapi belum pernah menjadi wakil dekan. Belum pernah menjadi wakil dekan. Iya, Oke. baik. Baik. Nah, dokter ini mengabdi di Fakultas Kedokteran Universitas Jember sejak awal Fakultas Kedokteran ini didirikan. Nah, mungkin bisa bercerita perjalanan Gitu. panjang perjuangan sejarah perkembangan sampai mendapat akreditasi unggul. Betul. Jadi saya bergabung dengan Fakultas Kedokteran tahun 2001. Fakultas Kedokteran sendiri berdirinya 2000. Jadi memang suka duka, kemudian lika-likunya boleh dikatakanlah saya merasakan semua begitu. Jadi pada saat menjadi program studi pendidikan dokter, kita saat itu masih menempati ruangan atau gedung yang sangat minim sekali begitu. Dan di situ untuk awal-awal proses pembelajarannya kita masih diampu bersama pembina kami yaitu Fakultas Kedokteran Airlangga. Jadi beberapa mata kuliah itu ada yang diampu sepenuhnya oleh Fakultas Kedokteran UNER karena kita masih belum punya tenaga pendidik. Yang kemudian saat itu diadakan program tadi penambahan formasi tenaga pendidik, kemudian juga beberapa pengembangan terkait dengan sarana dan prasarana oleh pimpinan kami yang saat itu dipimpin oleh almarhum Profesor Sunario. Kemudian pada saat itu kita tahu bahwa sistem pendidikan dulu juga ada organisasi eksternal yang merupakan perkumpulan dari orang tua yang kita sebut dengan IKOMA. Nah, IKOMA ini menurut saya perannya lumayan karena beliau mensupport dari segi sarana prasarana. Jadi sekitar tahun 2003 kami mulai mendapatkan gedung baru dan mendapatkan beberapa sarana tambahan waktu itu untuk menunjang proses perubahan dari dari program studi menjadi fakultas kedokteran dan alhamdulillah kemudian kita mempunyai dua gedung berbentuk huruf H yang kita manfaatkan untuk menjadi ruang perkuliahan, ruang dekanat, laboratorium, jadi menjadi satu kesatuan. Dan pada saat itu kita mulai berbenah diri dan menyiapkan berbagai macam proses yang menjadi persyaratan untuk akreditasi. Jadi pada awalnya kita berakreditasi B, kemudian dengan perkembangan yang cukup pesat dari Fakultas Kedokteran, dengan kita sudah memiliki beberapa pergantian dekan, saat itu berusaha untuk meningkatkan kualitas lulusan kita dengan berupaya meningkatkan akreditasi dari Fakultas Kedokteran yang dari B kemudian menjadi A unggul begitu dan alhamdulillah sebelum saya menjabat jadi dekan, dekan yang sebelumnya sudah dalam proses pengajuan akreditasi A unggul. Nah, kemudian kami berlanjut untuk pengajuan akreditasi internasional yang mana saya mendapatkan tongkat estafet dari pimpinan sebelumnya untuk melanjutkan proses pengajuan akreditasi internasional karena ini juga merupakan program dari universitas di mana universitas mengupayakan beberapa fakultas yang sudah unggul termasuk fakultas kedokteran untuk juga bisa terakreditasi internasional karena Universitas Jember memiliki program untuk merubah status dari BLU menjadi PTNBH sehingga Hmm. untuk memenuhi standar minimal fakultas yang terakreditasi unggul dan internasional itu harus dipenuhi dan ini
luar biasa kerja dari teman-teman berusaha untuk memenuhi berbagai macam dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk bisa memenuhi syarat sebagai fakultas yang memiliki akreditasi internasional. Dan alhamdulillah dengan proses di bulan Februari, Maret sampai dengan April kita mendapatkan evaluasi lapang dan akhirnya kita ditetapkan sebagai fakultas kedokteran yang terakreditasi internasional ASEIN. Jadi walaupun mungkin dengan peraturan yang terbaru bahwa untuk akreditasi internasional yang diakui di Indonesia itu adalah dari Lampitekes, tetapi kami secara internasional itu sudah diakui melalui akreditasi ASEI. Jadi seperti itu. Jadi banyak hal mulai dari perbaikan sarana prasarana, peningkatan jumlah SDM, Ya. kemudian perubahan kurikulum itu yang kita lakukan sejak tahun 2001. Dan kebetulan di awal-awal pendirian FK saya juga pernah mendapatkan kesempatan sebagai ketua medical education. Jadi ikut juga di dalam perombakan kurikulum yang tadinya adalah kurikulum secara manual di mana berfokus kepada teacher center yang kemudian dirubah dengan menyesuaikan kurikulum sistem pendidikan dokter Indonesia. Jadi kita merubah dengan sistem blok, kemudian sistem OB, based learning, itu kita lakukan untuk sebagai salah satu upaya menyesuaikan dengan sistem pendidikan dokter di Indonesia dan juga peraturan yang ada. Jadi berbagai upaya kita dari berbagai macam segi Ya. sih yang kita lakukan, Pak. Baik, Saat ini inisiasi ya, juga Pak, ini sebagai tambahan mungkin untuk ya, agar kami bisa diakui sebagai standar internasional. Jadi kami sudah menginisiasi sebelumnya setelah terakreditasi unggul, kita menginisiasi adanya kelas internasional. Walaupun ya, masih kelas internasional itu diisi dari anak-anak kita yang dari Indonesia, tapi kegiatannya sudah internasional, semuanya sudah menggunakan bahasa internasional yang kita pilih adalah bahasa Inggris. ya. Baik, Dok, luar biasa. Nah, kemudian kalau capaian-capaian itu dipotret dari student body, mungkin bisa diceritakan. Jadi sampai sekarang jumlah mahasiswanya berapa, program studinya berapa, kemudian juga mungkin staf pengajarnya, atau nanti bahkan sampai ke potret alumninya seperti apa. Oke. eh jadi kita sampai saat ini lulusan dari Fakultas Kedokteran sampai dengan tahun Ya. 2024 sejak berdiri kurang lebih kita sudah meluluskan sekitar 1.535 alumni ya. Hmm. Ya, lulusan dari Fakultas Kedokteran yang mana menurut beberapa orang itu kok masih sedikit ya gitu. Ya. Harusnya sudah 20 hampir 25 tahun harusnya mungkin bisa lebih dari itu. Ya. Ya. Jadi memang kami setiap tahunnya jumlah mahasiswa yang masuk itu jumlah kursi yang kita sediakan adalah sekitar 150 sampai dengan 160. Memang pernah ada sekali waktu di tahun mungkin 2012 mungkin ya kita melebihi itu. Nah, setelah kami evaluasi ternyata memang berdasarkan beberapa rujukan kami bahwa kita harus kembali tetap mempertahankan rasio antara dosen dengan mahasiswa Ya. begitu agar supaya tidak mengurangi kualitas lulusan. Oleh karena itu kami berusaha untuk mempertahankan itu sehingga saat ini karena dosen kami itu jumlahnya untuk pengajar di level sarjana itu kurang lebih sekitar 61, kemudian pengajar Dobdiknis itu sekitar 53. Kalau kita hitung, nah itu rasionya antara 1:10 sampai dengan 1:11. Nah, dengan perbandingan itu, maka student body yang bisa kita terima setiap tahunnya itu berkisar antara 150 dan 160 idealnya. Itu sebabnya Ya. kenapa lulusan kami mungkin tidak membludak gitu. Jadi kita mengutamakan Ya. kualitas. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk saat ini memang
tingkat keketatan dan animo dari masyarakat untuk Fakultas Kedokteran Universitas Jember itu dari jalur tes itu kurang lebih sekitar 3.300 dari jumlah kursi yang kita siapkan kurang lebih sekitar 90 sampai dengan 100 sehingga memiliki tingkat keketatan yang cukup tinggi untuk penerimaan lewat jalur tes. Jadi seperti itu. Sedangkan untuk lulusan-lulusan profil lulusan kita profil lulusan kita antara lain yaitu kita sudah ada beberapa alumni yang menjadi spesialis di berbagai macam bidang, kemudian juga ada alumni yang bergerak di dalam manajemen rumah sakit dan kita secara rutin juga memiliki research study dari adik-adik yang kita data, jadi berapa jangka waktu dan setelah kelulusan mereka bisa bekerja baik di dalam bidang industri layanan ataupun di bidang manajemen ataupun mungkin di bidang penelitian karena ada beberapa juga lulusan-lulusan kami yang juga menjadi peneliti di beberapa universitas ternama di Indonesia, salah satunya ada yang di RSCM ya, ada di UI, kemudian ada juga yang bekerja dengan pusat-pusat penelitian lainnya di luar negeri. Jadi itu beberapa Ya, profil eh, eh, lulusan kita. ya. Kalau program studi yang ada, Dok? Ya, untuk sementara kami sampai dengan tahun 2023-2024 ini kami baru punya satu program studi yaitu Hmm. S1 profesi dokter. Dan kami saat ini sedang proses pengajuan untuk pembukaan program studi dokter spesialis bedah. Hmm. Tinggal menunggu detik-detik ini, semoga tidak ada halangan. Ya. Informasi yang kami dapatkan dari proses yang kami ikutin, insya Allah sudah sampai di ban PT dan lam PT, tinggal menunggu bila tidak ada halangan SK keluar, kami akan memiliki satu prodi baru yaitu prodi pendidikan dokter spesialis bedah. Sedangkan yang sedang dalam persiapan juga dan sudah unggah dokumen ini adalah prodi anestesi dan prodi bedah ortoped. Jadi kita Hmm. bergeraknya mulai dari bedah, bukan karena dekannya seorang dokter bedah, tetapi memang dari Ya. segi kecukupan dan persyaratan yang ada itu memang yang lengkap adalah teman-teman bedah. Kita Ya. punya dua konsultan di sini yang ber-NIDN dan kita juga punya lebih dari 3 orang dari Dokdiknis NIDK yang juga sudah konsultan. Bahkan ada juga sejawat kami yang dari NIDK Dokdiknis yang sudah bergelar doktor sehingga mengacu kepada persyaratan pendirian prodi, pendidikan Ya. dokter spesialis. Jadi persyaratan itu sudah memenuhi. Itu sebabnya alasan kami memulai dari bedah. Sedangkan bidang lain masih dalam proses pengembangan dalam bidang subspesialisnya maupun doktoralnya. Akan segera terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi mengenai profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Ya. Kalau dari segi apa ya kekhususan, karena masing-masing fakultas kedokteran itu kadang-kadang mempunyai bidang tertentu yang menjadi perhatiannya. Apakah di Fakultas Kedokteran Universitas Jember ini juga ada? Ya, jadi kami memiliki kekhususan yaitu visi dan misi kami adalah di situ untuk menjadikan Fakultas Kedokteran sebagai pusat agromedis di Hmm. Asia Tenggara.
Kenapa mengambil agromedis sebagai fokus kami? Yang pertama adalah kami menyesuaikan dengan visi dan misi universitas, di mana Universitas Jember ini memiliki visi dan misi yang terkait dengan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam wilayah kawasan agroindustrial. Sehingga menurut kami ini sangat tepat sekali kami mengangkat agromedis. Walaupun kita tahu agromedis ini sebenarnya cakupannya cukup luas, tetapi Ya. kami sudah membagi cakupan-cakupan itu, baik dalam bidang perkebunan, pertanian, perikanan, atau kelautan. Nah, untuk FK agar supaya kami lebih mudah dan lebih fokus dalam pengembangannya, jadi kita fokus untuk area lahan pertanian dan perkebunan. Untuk perikanan dan kelautan, itu ada teman dari FKM, Agrokostal yang mengembangkan. Dan juga teman-teman bidang kesehatan lainnya mengembangkan semuanya adalah untuk pengembangan keilmuan bidang kesehatan di wilayah agroindustrial. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan, apa sih Ya, bedanya betul. agromedis dengan bidang ilmuwan yang lain? Tadi yang pertama adalah kita memfokuskan kepada penyakit-penyakit yang mungkin timbul secara spesifik di daerah agroindustrial, baik Ya. secara langsung maupun tidak langsung. Yang secara langsung itu mungkin berhubungan dengan keselamatan kerja para buruh tani, buruh perkebunan yang terkait dengan pekerjaannya di bidang tersebut. Sedangkan yang tidak langsung mungkin penyakit-penyakit yang memang timbul di wilayah itu bukan karena berhubungan dengan pekerjaan, tetapi itu banyak terjadi di daerah agroindustrial baik karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya misalnya, karena memang wilayah kami ini sangat spesifik dan ada kumpulan banyak etnis yang kemudian kita sebut etnis di sini itu spesifiknya sebagai suku Pandalungan. Jadi kita menamakan Hmm. suku Pandalungan karena percampuran antara suku Madura, Jawa, Cina, ada Arab. Jadi seperti itu. Jadi bahasanya pun bahasa Maduranya adalah hasil hasil percampuran dari beberapa Ya. suku sehingga mungkin ada menurut saya ada perbedaan mungkin dengan suku Ya. Madura asli atau Jawa asli. Jadi seperti itu. Ya. Baik, Fakultas Kedokteran Universitas Jember akan mempersiapkan PPDS, program pendidikan dokter spesialis. Nah, di beberapa tempat ada wacana apa ya, komunikasi hubungan dengan rumah sakit yang perlu mendapat perhatian khusus. Nah, kalau di Universitas Jember pengalamannya seperti apa? Iya, jadi untuk wahana pendidikan kami sebagai rumah sakit pendidikan utama untuk Fakultas Kedokteran, kita bekerja sama dengan rumah sakit pemerintah daerah, yaitu Pemkab Jember, yaitu Rumah Sakit Dr. Sumandi. Memang awal-awalnya ada sedikit perbedaan, tetapi yang menjadi keunggulan dari kami, kenapa kami masih bisa berjalan dengan baik, karena memang para pendiri atau pengusul atau yang mempunyai ide untuk membuka kembali Fakultas Kedokteran di Kabupaten Jember itu banyak dari dokter-dokter Rumah Sakit Dr. Subandi. Nah, jadi Hmm. karena pionirnya banyak dari Rumah Sakit Subandi, sehingga gesekan-gesekan itu tidak terlalu besar begitu. Karena menurut sejarahnya memang Ya. Fakultas Kedokteran itu sudah ada di tahun 1950-60. Cuman dalam perkembangannya karena proses dan juga sarana prasarana akhirnya Fakultas Kedokteran ini kan dibubarkan, mahasiswanya ada yang dititipkan ke UB dan ada yang dititipkan ke UNER. Nah, kemudian beliau Hmm. yang lulus, yang dulu mantan mahasiswa di Fakultas Kedokteran di Universitas Jember ini, akhirnya ada yang menjadi direktur, ada yang menjadi spesial di Rumah Sakit Subandi, itu yang kemudian mencoba untuk membangkitkan kembali Fakultas Kedokteran. Nah, itu yang menyebabkan mungkin gesekan itu tidak terlalu besar. Kemudian yang kedua mungkin
di zaman saya, ya, mungkin saya bercerita di zaman saya mencoba untuk terus memaintain hubungan itu dengan rumah sakit dengan mengadakan pertemuan rutin kami, baik langsung dengan pimpinan, dengan direktur, wakil direktur, dengan Kadiklat, dengan Komkordik, agar supaya persoalan-persoalan yang terkait dengan khususnya proses pembelajaran adik-adik di bidang profesi itu bisa diselesaikan begitu. Yang paling kami menjadi perhatian atau konsen yaitu terkait dengan unit cost ya, karena Hmm. di sini ada pembiayaan yang memang harus dibayarkan oleh Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama kami. Ya. Jadi kami menuangkan terutama dalam butir-butir kerjasama atau MOU berapa besaran yang harus kita bayarkan berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi kalau kami melihat memang letak persoalannya adalah di masalah pembiayaan atau unit cost. Jadi seperti itu. Sehingga ini yang Ya. menjadi Ya. concern kami, selalu kami kawal begitu komunikasinya. Ya, iya. Baik, Dok. Juga yang sering menjadi perbincangan atau apa gagasan itu, apakah itu tidak terjadi apa hubungan timbal balik ya? Jadi memang pendidikan itu memberi beban kepada rumah sakit, tapi rumah sakit kan juga terbantu karena banyaknya mahasiswa yang berpraktek di situ. Jadi seperti apa itu sebenarnya hitung-hitungannya? Iya, jadi memang kita duduk bersama begitu terkait dengan hal tersebut. Jadi kita mencoba menjabarkan secara detail seluruh aktivitas dari mahasiswa kami, aktivitas apa saja yang dilakukan atau yang dilibatkan ya di rumah sakit. Nah, kemudian dari aktivitas base itu kita menghasilkan sebuah hitungan. Jadi unit cost yang kita keluarkan adalah berdasarkan activity based counting. Dan kemudian kita mengingatkan kembali bahwa ketika rumah sakit bersedia menjadi wahana pendidikan, maka mereka harus sudah menyandang status sebagai rumah sakit pendidikan. Yang Hmm, otomatis di sana ada aturan-aturan yang harus diikuti, di mana di rumah sakit pendidikan memang mereka ada porsi yang untuk pendidikannya, sehingga ini yang selalu kami tekankan bahwa itu ada kewajiban-kewajiban dari mereka yang memang harus dikerjakan atau dilaksanakan ketika menyandang status sebagai rumah sakit pendidikan. Jadi komunikasi ini menjadi sangat ya, penting satu dengan yang lainnya, begitu. ya. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi khusus. Terima kasih Jokowi Maruf Amin dan selamat bertugas Prabowo Gibran. Berisi pendapat dan testimoni mengenai pemerintahan Jokowi Maruf Amin dari berbagai tokoh, serta harapan untuk pemerintahan Prabowo Gibran dalam memimpin Indonesia ke depan. Untuk informasi dan pemesanan Majalah Politik Indonesia, dapat menghubungi nomor yang tertera dalam video. Ya, Dok, dalam PPDS saya mewawancarai banyak dekan Fakultas Kedokteran. Rata-rata mengatakan bahwa sebenarnya jumlah dokter, terutama dokter spesialis, itu mungkin kurang, tapi juga tidak terlalu. Yang justru mengkhawatirkan adalah soal distribusinya, yaitu banyak Betul. kekurangan dokter spesialis Ya, di luar ya. Jawa. Nah, apakah ada pertimbangan khusus untuk ini rencana membuka PPDS di Fakultas Kedokteran Universitas Jember ini dengan mempertimbangkan calon-calon peserta yang dari daerah-daerah yang kekurangan itu? Ya, betul. Saya setuju sekali. Memang kalau saya amati dan saya cermati mengikuti perkembangan pembukaan Fakultas Kedokteran, kemudian juga program-program transformasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan itu yang bertujuan untuk meratakan layanan kesehatan. Memang masalah terbesarnya menurut saya dari sudut pandang saya itu adalah dari masalah distribusi. Ya, saya rasa kalau untuk jumlah mungkin memang tidak terlalu berlebih dan juga tidak kurang. Sebenarnya mungkin cukup ya. Ini saya mungkin bercermin kepada bidang saya sendiri. Misal contohnya adalah bedah plastik. Sampai saat ini kita itu
itu ada kurang lebih lulusan kita mungkin hampir 400. Dan ada saat ini sudah ada sekitar 5 center. Ada UI, ada UNPAD, kemudian ada UNER, ada UB, ada UNSIA, begitu. Ada 6, ya, satu Ya, Udayana. Jadi sudah ada 6 center pembukaan PPDS bedah plastik. Nah, yang menjadi kendala kalau saya amatin adalah ketika junior-junior saya menyelesaikan pendidikan ini, hampir sebagian besar itu adalah memilih di kota besar karena mereka ya, fokus kepada gelar estetiknya, ya. Jadi ya, spesialis kita gelarnya kan spesialis bedah plastik, estetik ya, dan rekonstruksi. ya, Nah, mereka ya, lebih kepada gelar estetiknya karena memang ini lebih menjanjikan dan ini menjadi bisnis yang marak ya, karena memang ya, kebutuhan masyarakat sendiri terkait estetik yang makin meningkat begitu. Nah, ini yang perlu kita atur begitu sehingga beberapa persyaratan ketika mereka mau masuk pendidikan dokter spesialis bedah plastik saat ini, kalau saya lihat di beberapa center itu sudah harus mewajibkan mereka untuk menyertakan bahwa setelah lulus mereka akan ya, bersedia untuk ditempatkan di daerah-daerah ya, yang memang membutuhkan layanan bedah plastik. Nah, itu. Cuman yang menjadi persoalan sekarang adalah ketika junior-junior ini atau dokter spesialis baru yang ditempatkan di daerah. Nah, itu terkait dengan kesejahteraan dan keamanannya. hmm, Nah, mungkin ini yang harus menjadi catatan ya, menurut saya. Sebagai contoh, saya kembali lagi ke profesi saya, mungkin ya, lebih mudah ya, untuk apa namanya ya, menjelaskan. Jadi kalau bicara tentang profesi dokter bedah plastik, mungkin saya yang di daerah Jember khususnya, walaupun Jember ini sudah termasuk kota yang besar yang di wilayah Jawa Timur selain Surabaya dan Malang. Tetapi animo masyarakat untuk melakukan ya, operasi estetik itu masih sangat rendah. Mereka masih sangat bangga dan ya, merasa gengsi kalau mereka bisa operasi bedah plastik ke Surabaya, ke Jakarta, atau bahkan mungkin ya, ke luar negeri. Padahal di sini sudah banyak dokter, ya, ada dokter bedah plastik yang mumpuni. Nah, seperti itu. Sehingga kami di sini banyak mengerjakan rekonstruksi yang mana ya, notabene hampir sebagian besar kasus rekonstruksi itu di cover oleh BPJS. Dan kita tahu bahwa ya, BPJS itu kan ada klaim, ada pembatasan dari tarif. Sehingga kalau bicara dari soal kesejahteraan, maka di sini tentu kesejahteraan saya berbeda ya, jauh dengan bedah ya, plastik yang ada di Surabaya, yang ada di Jakarta. Nah, sehingga bagaimana kemudian menurut saya ini pemerintah bisa mempertimbangkan ya, itu ketika ada kewajiban mereka ada di daerah, mereka ya, juga memikirkan tentang kesejahteraannya. Jadi itu. ya. Nah, yang Baik, kedua adalah, oke, mungkin Mus, yang saya, silakan, saya silakan. sedikit, eh, mungkin Ya, yang kedua di sini selain sejarah adalah keamanannya mungkin menurut saya. ya, Jadi banyak yang tidak mau ditempatkan di daerah karena faktor keamanan begitu, nggih. ya, Eh, faktor keamanan, fasilitas juga begitu. Sehingga itu yang ya, banyak memilih kota-kota besar. Dan ini yang mungkin menjadi catatan ketika diproduksi banyak dokter spesialis, entah itu nanti university base ataupun hospital base, maka distribusinya ini yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, berdasarkan ya, kondisi ini, kemudian memang Pak Rektor mengamanatkan saya bahwa ketika nanti saya membuka program pendidikan dokter spesialis ini, bisa memiliki program afirmasi dengan kabupaten atau ya. daerah-daerah yang membutuhkan spesialis. Jadi memberikan kemudahan-kemudahan tanpa mengurangi kualitasnya. Jadi memang sudah ada dalam rencana kami. Jadi seperti itu, Pak. Baik, Eh, terakhir dok, mana yang lebih efektif untuk kebijakan pemerintah? Apakah memberi kewajiban? Jadi misalnya dokter spesialis harus berapa tahun dulu di daerah baru boleh memilih lagi lokasi dia mau bekerja, atau dengan merangsang dengan tadi dengan fasilitas? Apakah pada waktu sekolah mendapat beasiswa atau mungkin setelah bekerja dia dijamin dengan penghasilan minimal tertentu sehingga tidak terlalu khawatir walaupun ditugaskan di tempat-tempat yang tidak apa dari segi pasar tidak begitu menjanjikan. Kalau saya dua-duanya harus jalan. Eh, Karena bisa jadi
ada suatu daerah tapi dia tidak punya calonnya. Ada suatu ya, daerah tidak punya kandidat. Jadi seperti itu. Sehingga untuk daerah-daerah yang tidak ada kandidatnya, ya harus kita kasih dong, kan seperti itu. Harus ya, kita beri. ya, Tapi untuk ya, daerah yang dia punya kandidat, calon dokter, yang mungkin dia punya potensi untuk bisa menjadi suatu spesialis tertentu, kita support dengan tadi, dengan apa namanya, kita berikan kesejahteraan yang baik. Ya. Jadi dua-duanya ini harus bisa dilaksanakan. Dan menurut saya pengaturan kesejahteraan itu sebaiknya bersifat dari pusat, dari atas. Karena kalau dikembalikan, misalnya sekarang kan PNS-PNS atau spesialis ya, yang dari daerah itu kan sangat tergantung dengan ya, kemampuan daerah masing-masing untuk memberikan insentifnya atau remunnya. Nah, kalau ada standar, misalnya kita kalau untuk adik-adik internship itu kan sudah ada pilihan daerah ya, sangat terpencil, terpencil kan begitu ya, daerah maju, daerah yang sedang. Nah, mungkin itu bisa dipakai sebagai acuan. Jadi kalau sangat ya, terpencil insentifnya mungkin sekian ratus juta. Daerah yang sedang mungkin sekian puluh juta. Kenapa? Kalau terpencil otomatis mereka tidak bisa menaruh SIP ya, 3 tempat. Mau ya, menaruh pun mungkin nggak ada pasiennya, kan begitu. ya, Tapi kalau di kota besar, mereka mungkin jangan terlalu besar insentifnya, kan begitu. Mungkin separuhnya atau ya, perberapanya begitu. Kenapa? ya, Karena mereka dengan praktek di 3 tempat bisa mengejar mereka yang ada di daerah, yang hanya mungkin 1 tempat insentifnya sekian ratus juta. Nah, itu yang mungkin memang menurut ya, saya pemerintah perlu aspirasi langsung dari orang-orang pelaku ya. dokter yang ada di daerah gitu untuk sebagai masukan. Jadi mungkin begitu, Pak. Baik, terima kasih sekali Ibu Dr. Ulfa Elviah MKes, spesialis bedah, juga eh, subspesialis konsultan, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini menambah wawasan kita semua dan memahami bagaimana proses belajar mengajar di Fakultas Kedokteran Jember. Sekali lagi terima kasih, sukses. Terima kasih, Wassalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit Majalah Politik Indonesia, edisi Oktober tahun 2024. Berisikan reportase, opini, hingga pembahasan yang aktual mengenai kondisi politik yang terjadi di Indonesia. Ada juga informasi-informasi tentang politik terkini yang disajikan secara lengkap dalam Majalah Politik Indonesia. Untuk informasi dan pemesanan, bisa dilakukan dengan menghubungi kontak yang tertera pada video. Di kanal inspirasi untuk vaksin, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi